Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tri Rahayu dengan NPM akhir 028. Saya dari Rombel Kampat. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis keuangan PT Agung Podomoro Land Tbk atau APLN periode 2023 dan 2024. Pembahasan dalam presentasi ini meliputi pendahuluan kinerja dan fundamental, analisis risiko dan biaya modal, struktur modal, kebijakan dividen, serta kesimpulan dan saran. Pada pendahuluan profil singkat, PT Agung Podomoro Land Tbk itu merupakan perusahaan yang bergerak di sektor properti dan real estate dengan fokus pada pengembangan apartemen, perumahan, pusat perbelanjaan, dan kawasan komersial. Struktur kepemilikan saham perusahaan terdiri dari Grup Agung Podomoro sebagai pemegang saham pengendali dan investor publik sebagai pemegang saham lainnya. Status perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia. Pada kajian kinerja dan fundamental, dari sisi aset operasi terlihat bahwa kebutuhan modal kerja operasional dan investasi pada aset operasional itu mengalami peningkatan. Namun, laba operasional perusahaan itu mengalami penurunan sehingga kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan masih menghadapi tekanan. Dalam konteks penciptaan nilai perusahaan itu mengalami penurunan dan EVA masih bernilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan belum mampu menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham. Pada rasio profitabilitas, efisiensi operasional menunjukkan perbaikan. Namun kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset dan modal sendiri itu masih mengalami penurunan. Pada manajemen aset, seluruh rasio aktivitas mengalami peningkatan yang menunjukkan pengelolaan aset semakin efektif. Dari sisi likuiditas, kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek juga semakin membaik. Sementara itu, pada nilai pasar, persepsi investor terhadap perusahaan tersebut masih relatif rendah. Dalam analisis risiko sistematis, perusahaan tergolong relatif rendah karena nilai beta masih berada di bawah 1. Namun, perusahaan itu tetap menghadapi risiko operasional yang berasal dari penjualan properti, kondisi ekonomi, perubahan suku bunga, dan risiko penurunan permintaan pasar yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Dalam hasil analisis biaya modal itu menunjukkan bahwa biaya modal perusahaan ini mengalami peningkatan, sedangkan tingkat pengembalian investasi mengalami penurunan. Selain itu, tingkat pengembalian investasi itu masih berada di bawah biaya modal perusahaan, sehingga perusahaan itu belum mampu menciptakan nilai tambah bagi investor. Dalam struktur modal perusahaan itu menunjukkan penurunan penggunaan utang jangka panjang dan peningkatan proporsi nilai modal sendiri. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan itu lebih mengutamakan pendanaan internal dibandingkan penggunaan utang, sehingga sesuai dengan konsep packing of the theory. Dalam kebijakan dividennya, perusahaan ini cenderung menahan laba untuk mendukung pembiayaan proyek dan pengembangan usaha jangka panjang. Dengan demikian, perusahaan itu lebih berfokus pada reinvestasi dibandingkan pembagian dividen kepada pemegang saham. Jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja APLN ini menunjukkan perbaikan pada aset operasional, pengelolaan aset, dan likuiditas perusahaan. Namun profitabilitas serta penciptaan nilai perusahaan masih perlu ditingkatkan karena tingkat pengembalian investasi belum mampu melebihi biaya modal. Oleh karena itu, perusahaan itu perlu meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan penggunaan aset, memastikan investasi, memberikan pengembalian lebih baik, serta menjaga struktur modal yang optimal. Berikut referensi yang saya gunakan untuk mengerjakan laporan analisis keuangan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.